Ya, teman-teman harap bersabar ya, karena saya tidak tahu nih ada masalah apa, ini tiba-tiba masalah kamera katanya. Baru pertama kali main ya? Tenang, jangan takut salah. Tanya Gemini aja. Kasih tahu kesalahan. Hati lelah berjalan sendiri, langkah berat tanpa arah pasti, harap
menjaga hidupku selamanya. Ya, shalom, shalom. Bunda, nanti suara saya kalau kurang jelas disampaikan ya. Saya nggak pakai speaker, nggak pakai ini semua karena lagi dicas. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa ngecas gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini ternyata down ini katanya masalah kamera. Saya nggak tahu nih kameranya fine-fine aja kan. Ya, agak aneh memang. Jadi kalau kita bicarakan firman Tuhan tuh ada aja gangguannya ya. Tapi kita tetap berdoa, Tuhan pasti pegang kendali. Ya, di pasal Ayub pasal 42 Bapak Ibu, itu berbicara tentang pertobatan. Ya, dan kerendahan hati. Ya, Ayub mulai Bapak Ibu mencoba perhatikan di Ayub 42 ayat yang kedua tadi. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini ya. Rencana Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Sampai kapanpun. Yang harus kamu lakukan cuma nurut toh sama Bapakmu di surga. Tuhan, terjadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Terjadilah kepadaku sesuai dengan rancanganmu. Sama seperti pada saat Bunda Maria berbicara, terjadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Ya, jangan disalahartikan. Gitu. Ya, terjadilah kepadaku sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, jangan karep-karepnya kita sendiri. Ini Ayub sadar loh. Dan di ayat yang ke-42 ini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Ya, sampai ada ayat yang fantastik Bapak Ibu. Di ayat yang kelima, Bapak Ibu perhatikan nih kata Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lewat apa? Proses pemurnian. Kamu bisa kenal Tuhan itu lewat proses pemurnian. Tuhan itu sedang berbicara dengan kamu, sedang menyatakan kuasanya kepadamu pada saat kamu dimurnikan. Hanya dengan proses pemurnian inilah kamu bisa kenal Tuhan Allahmu lebih dekat, Bapak Ibu. Pemurnian ini ada. Gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kamu anaknya Tuhan Yesus, masuk dalam proses pemurnian. Nggak bisa nggak. Ya, Ayub bisa kenal Tuhan itu bukan cuma lagi sekedar dari kata orang. Kamu bisa kenal Tuhan bukan cuma sekedar dari kata kokungin. Ya, bukan dari Ko Philip Mantova. Bukan cuma sekedar dari Pak Pendeta Gilbert Lumendo atau Pak Rubin. Ya. Bukan sekedar dari Pak Mel Atok. Apa itu? Siapa lagi itu? Bambang Nursena. Pendeta-pendeta besar yang ada. Tetapi kamu kenal Tuhan sendiri dari proses pemurnian yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Gitu loh. Bapak Ibu. Ya, kami pendeta ini atau hamba Tuhan ini sangat-sangat terbatas. Kami ini hanya mengajar kepada Bapak Ibu. Ya, tetapi belum tentu Ibu, Bapak Ibu punya keintiman dengan Tuhan. Kalau kalian punya keintiman dengan Tuhan, kami mengajarkan kalian supaya kalian punya keintiman dengan Tuhan. Tetapi prosesnya, ikuti prosesnya Tuhan, yang kamu harus nurut sama prosesnya Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Kami ini tidak pernah bisa bawa kalian kepada Tuhan, enggak. Kami ini cuma mengajar, kalian cuma merespon. Kami mengajar, kalian merespon. Kami mengajar, kalian merespon. Hubungan pribadinya dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, kami tidak bisa intervensi. Kami hamba Tuhan tidak pernah bisa intervensi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tuhan mau bawa kamu ke gereja A, Tuhan mau bawa kamu ke gereja B, Tuhan mau taruh kamu di Katolik, Tuhan mau taruh kamu di GBI, atau di GPDI, atau GSPDI, atau GKDI, ya, atau GK apapun, itu bukan urusan kami. Tetapi yang kami mau sampaikan adalah, seperti Ayub mengenal Tuhan Allahnya tidak hanya dari kata orang, tapi dia mengalami yang namanya pribadi, dia mengalami pemurnian Tuhan secara pribadi.
Ya, itu yang harus kalian juga alami. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya pertumbuhan itu bukan cuma sekedar kami dari hamba Tuhan. Pertumbuhan itu kamu responi firman Tuhan, kamu belajar firman Tuhan. Oh gitu ya. Ternyata aku bisa kenal Tuhan lewat proses pemurnian ya. Aku relakan hidupku deh untuk dimurnikan. Tuhan murnikan hatiku. Ya. Tapi seringkali kita berdoanya enggak gitu. Tuhan minta kesehatan, Tuhan minta jodoh, aku minta rumah, Tuhan aku minta yang namanya kekayaan, Tuhan aku minta apa dan sebagainya. Gitu. Tuhannya siapa bang? Tuhannya Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu Tuhan kami. Ya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dah. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya proses pemurnian itu dilakukan sama umat Tuhan dan anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Sekalipun orang-orang di luar Tuhan sana, di luar anak-anak Tuhan itu juga mengalami penderitaan, tapi itu bukan proses pemurniannya. Kamu harus masuk dapur pemurniannya kerajaan surga di dalam nama Yesus. Jadi kamu kenal Tuhan Allahmu, jangan cuma sekedar kata saya. Ya, kamu harus kenal secara pribadi. Kamu harus mau masuk pemurnian Tuhan. Mau enggak kamu berdoa, Tuhan masukkan aku dalam proses pemurnianmu, supaya aku kenal pribadimu. Itu loh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di dalam Hosea 4 ayat 6, Bapak Ibu perhatikan ini ya. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkaulah telah melupakan pengajaran Allahmu, maka aku melupakan anak-anakmu. Yang menolak itu pengenalan Tuhan itu siapa? Itu adalah umat Tuhan. Makanya umat Tuhan itu binasa karena tidak mengenal Allahnya. Gitu loh Bapak Ibu. Supaya kita tidak binasa sebagai umat Tuhan, kamu harus kenal Allahmu. Ya, bukan cuma sekedar pengetahuan Alkitab saja. Bukan cuma sekedar pengetahuannya saja. Seperti kata Ayub. Di pasal 42 ayat yang kelima, dari kata orang saja aku mengerti tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang tentang Tuhan. Itu loh. Ya, kitab Ayub ini membagi beberapa bagian Bapak Ibu. Bagian yang pertama penderitaan dan ratapan. Kita dibuka dengan narasi prosa tentang integritas Ayub yang diuji setelah iblis menentang Allah. Dalam sekejap Ayub kehilangan segala yang dimilikinya, namun ia merespon Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, dalam waktu singkat, semua harta benda itu bisa hilang. Dalam waktu singkat. Sama seperti Ayub ini, dalam waktu singkat. Mengumpulkan harta benda susah payah bertahun-tahun, tetapi kehilangannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya apa? Gempa bumi, hilang udah. Ya. Namun kepedihan fisik dan mental akhirnya membuat Ayub hancur. Ia meratapi hari kelahirannya, 3 sahabatnya datang dengan maksud menghibur, tetapi akhirnya berbalik menjadi penuduh. Mereka menggunakan teologi retributif. Orang baik diberkati tetapi orang jahat dihukum. Itu yang namanya teologi retributif. Retributif. Ya, sedangkan Tuhan memakai dari penderitaan itu untuk pemurnian. Ya, menuduh bahwa Ayub memiliki pasti menyembunyikan banyak dosa. Itu. Ayub menuntut sidang di pengadilan ilahi untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Setelah itu ada interupsi dari Elihu. Klimaks terjadi saat Allah memberikan responnya pasal 38. Menariknya Allah menjawab dari dalam badai pusaran angin. Alih-alih memberikan daftar alasan dan menjelaskan peran iblis, Allah justru mengajukan puluhan pertanyaan teoritis mengenai rancangan semesta, bintang-bintang, dan hewan buas dan tujuannya. Menyadarkan Ayub bahwa pikiran manusia terlalu kecil untuk menghakimi kebijaksanaan Sang Pencipta yang mengelola kosmo ini secara kompleks. Jadi Bapak Ibu gini loh,
Seringkali kita berkata sama Tuhan tuh gini ya, kenapa Tuhan? Tuhan di mana? Kalau aku jadi Tuhan, aku akan berbuat seperti ini. Itu. Kalau aku jadi Tuhan, aku akan begini. Nah, tetapi di kitab Ayub ini ngajari Bapak Ibu, menyadarkan kita bahwa Ayub dengan pikiran manusia terlalu kecil untuk memahami kebijaksanaan pencipta yang dalam mengelola kosmo ini secara kompleks. Kita ini terlalu dangkal. Otak kita ini terlalu dangkal untuk memahami Tuhan yang maha luas. Makanya saya katakan Bapak Ibu bahwa ateis-ateis yang merasa tidak bertuhan itu dangkal sekali. Dengan otaknya kecil ini berusaha untuk mengenal kebijaksanaan Sang Pencipta dari semua galaksi yang ada, semua penciptaan hewan yang ada. Ya, terlalu terbatas otak kita ini. Tapi sering sekali kita sebagai anak Tuhan juga sama. Kalau aku jadi Tuhan tidak begini. Ya, kenapa kok Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Ya, kan sering sekali kita begitu kan Bapak Ibu. Ya, makanya Ayub setelah itu bertobat. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berdebat dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta itu lebih tahu daripada kita. Jangan pernah berdebat dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan Tuhan Yesusmu. Ya, mereka tuh jauh lebih tahu daripada kita. Saat kita mengenali diri kita sendiri pun tidak lebih baik daripada Tuhan yang mengenali hidup kita sendiri. Tuhan itu jauh lebih kenal kamu daripada kamu mengenali dirimu sendiri. Tuhan itu jauh lebih tahu kebutuhanmu daripada kamu sendiri. Tuhan itu jauh lebih tahu sanubarimu yang terdalam daripada kita mengenal sanubari kita yang terdalam. Disitulah Ayub bertobat Bapak Ibu. Itulah jawaban Tuhan. Dan tema utama pembahasannya adalah membongkar miskonsepsi teologis dan menemukan makna iman yang sejati. Kitab Ayub ini ngajarin Bapak Ibu membongkar konsep daripada teologis. Jadi banyak konsep-konsep teologis itu yang gak sesuai dengan hatinya Tuhan. Kita malah diajari menemukan makna iman yang sejati dari konteksnya ini si Ayub ini. Ya, kalau kamu mengalami proses pemurnian, berarti kamu berdosa. Padahal sedang dimurnikan. Ya, kalau kamu diberkati Tuhan, pasti punya harta benda yang banyak. Itu kamu ciri-ciri orang diberkati Tuhan. Ya itu. Itu loh Bapak Ibu. Ya, 3 pilar teologis di dalam kitab Ayub. Yang pertama berbicara tentang teodise dan penderitaan. Kitab ini mematahkan pandangan bahwa penderitaan di dunia secara selalu identik dengan hukuman atas dosa pribadi. Enggak. Penghukuman yang ada di dunia ini salah satunya seizin Tuhan. Seperti Ayub. Orang benar pun dapat menderita demi tujuan ilahi yang misteri. Makanya kenapa Alkitab kita berkata apa? Berbahagialah kamu dihina dan dicaci maki oleh karena namaku. Bahkan Alkitab kita mencatat pada saat orang yang membuli kamu, ya membun-bun kamu, itu merasa berjasa. Makanya Bapak Ibu muncul sebuah surat yang mengatakan begini, penebusan dosa itu dengan membun-bun orang Kristen, orang Nasrani, dan orang Yahudi. Ya, jadi dosanya si A itu bisa terlunasi, dosanya kaum tertentu bisa lunasi kalau bisa membun-bun orang Nasrani sama orang Yahudi. Hebat nggak? Dan itu dipercaya Bapak Ibu. Orang Nasrani sama orang Yahudi dibun-bun, dosaku diampuni. Hore, 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 hore. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kalian anak-anak pengikut Kristus, anak-anak kalian tidak diajak main. Bahkan anak kalian itu dibun-bun. Ya, kasusnya ada itu di Riau sana. Gitu. Anak seorang Kristen meninggal dunia dibully. Ya. Pengadilannya nggak jalan. Langsung ditutupi beritanya sudah, mak jebret, tutup. Nggak viral lagi, tutup, jegrek. Ya, jangan heran kalau nanti di media sosial gitu, Pak, aku nggak diajak main. Oh nggak diajak main. Aku wong Kristen, katanya wong Kristen itu kafir, nggak diajak main. Jangan heran kalau kamu masuk di sekolah-sekolah negeri tertentu yang mengatakan orang Kristen nggak diajak main.
Ya, karena sudah didoktrin. Ya, dosamu bisa tertebus kalau kamu membumbun daripada orang Yahudi dan orang Kristen. Alkitab kita sudah jawab. Pada saat kita dipersekusi itu, mereka tuh merasa berjasa kepada Allahnya. Kepada Tuhannya. Ini sudah penggenapan, Bapak Ibu. Makanya dikatakan di sini orang benar pun tidak luput dari penderitaan. Tetapi demi tujuan ilahi yang misterius. Gitu loh Bapak Ibu, jangan heran. Ya, punya gereja di kompleks perumahan. Nggak boleh. Digerebek sama warga. Warga yang mana? Warga yang sana diam-diam aja. Warga dari luar kompleks. Ya, hanya gara-gara Pak RT-nya ikut. Mau ibadah disuruh minta tanda tangan tetangga, muter keliling komplek minta tanda tangan. Jangan heran Bapak Ibu, itu merasa berjasa kepada Allahnya. Kenapa kok di sini ada gereja? Di sini kan mayoritasnya kan agama tertentu. Nah gitu. Ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel. Kenapa? Karena merasa berjasa dengan Allahnya. Bapak Ibu jangan heran dalam hal itu. Alkitab sudah mengatakan lebih dulu. Kitab Ayub sudah mengajarkan kita bahwa orang benar pun tidak luput dari penderitaan demi tujuan ilahi yang misterius. Bapak Ibu. Ya. Yang poin yang kedua berbicara tentang kedaulatan Allah. Dunia ini tidak berjalan sesederhana formula karma manusia. Allah mengatur alam semesta dengan keadilan dan hikmat yang seringkali melampaui kapasitas akal rasional manusia. Makanya sering sekali kita ngomel kan. Kok itu koruptor enak kali hidupnya. Ya, di penjara ada penjara cinta lagi. Love prison. Di penjara pun bisa week gitu. Coba kalau maling ayam kok, moro-moro week kok. Tidur aja kayak ikan pindang, rame-rame. Ya, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana Tuhan itu mengatur. Orang-orang yang korupsi dosa-dosa besar itu akan dijatuhkan dengan cara apapun, kita tidak pernah paham. Terkadang 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 12 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, nggak ngerti. Gitu. Ya, kadang-kadang di tahun 1950-an ada tokoh muda gitu ya, Charlie Chaplin, bakar berapa gereja, ya, memburning beberapa gereja, gitu. Nah terus pada saat di podcast, nggak ada yang protes tuh saat saya memburning atau membakar gereja, nggak ada yang protes tuh, nggak apa-apa, fine-fine aja. Terkuatnya Charlie Chaplinnya apa? Tahun ini, 2026. Sejarah itu mencatat. Loh, terus karmanya kok lama kok? Itu bagian Tuhan, itu bukan bagianmu. Charlie Chaplin nanti ada karmanya nggak? Ada. Saya kasih tahu ada. Di hari-hari beliau itu nanti berangkat menuju kang ilahi, dia akan mengalami banyak hal yang menyakitkan. Ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia biarkan dulu dia memburning gereja. Mempersekusi anak-anak Tuhan. Dia biarkan dia naik sebagai pejabat negara. Dengan punya utang sedemikian banyaknya. Dia biarkan dulu semuanya itu sampai dia sekalipun dia mengeluarkan perkataan. Bahwa jika orang Kristen membun-bun. Orang-orang tertentu, agama tertentu masuk surga. Dia buatkan fitnah seperti itu. Allah kita biarkan dulu. Ya, sampai Tuhan menempatkan beliau di jalan yang licin sampai dia jatuh berlindungan. Jatuhnya seperti bola salju Bapak Ibu. Makin lama makin besar langsung pecah. Kita tidak pernah mengerti sistem karmanya Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti sistem tabur tuainya Tuhan. Allah kita lah yang mengatur itu semua Bapak Ibu. Allah kita yang ngatur. Makanya kedaulatan Allah itu mengatur alam semesta dengan keadilan dan hikmat yang seringkali melampaui kapasitas akal rasional manusia. Kok lama dihukumnya ya Tuhan? Kok lama ya? Ya, pemazmur itu pun berkata apa? Sedikit lagi aku tergelincir. Karena aku iri, aku cemburu.
sama orang-orang fasik. Enak kali hidupnya, nikmat kali hidupnya. Enak kali dia bisa poligami. Enak kali dia bisa menyicipi 25 anak gadis semuanya perawan, semua dicucuk sama dia. Saya cuma satu wanita. Enak kali hidupnya, bebas dari penjara. Kok enak ya? Ya, tetapi pemazmur berkata apa? Di jalan yang licin, engkau sudah taruh mereka. Makanya saya kasih tahu Bapak Ibu, Charlie Chaplin, ya itu sudah ditaruh di jalan yang licin. Tinggal tunggu waktu saja. Dalam nama Yesus. Kecuali kalau beliau bertobat. Tetapi ada harga yang harus beliau bayar saat mereka memburning beberapa gereja itu. Ada harga yang dia harus bayar. Ya. Nah, 3 pilar yang berikutnya, penemuan hikmat sejati. Hikmat tertinggi Allah tidak didapat dengan memaksa Allah memberikan alasan. Seringkali kita mengatakan, why Tuhan? Kamu minta alasannya Tuhan. Kamu minta pendapatnya Tuhan. Tetapi Allah kita itu tidak dapat dipaksa dengan memberikan hanya alasan kepada kita. Ya, melainkan dengan memilih untuk percaya kepadanya secara utuh. Kenapa? Karena dia sang pencipta. Ya, klimaks dari pertobatan daripada si Ayub adalah Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah marah sama Tuhan. Ya, pernah kecewa sama Tuhan. Ya, pernah ngomel-ngomel sama Tuhan. Pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Siang hari ini bertobat. Cabut semua perkataanmu. Dengan menyesal duduklah dalam debu dan abu. Ya, dalam debu dan abu menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Minta ampun sama Tuhan. Duduklah dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Cabut semua perkataanmu yang pernah kamu lontarkan kepada Tuhan Allahmu dengan perkataan yang tidak baik. Sama persis seperti Ayub yang lakukan. Ya, pernah ngomong apa sama Tuhan? Gak Tuhan-Tuhanan. Tuhan kok gini? Hidupku kok gak berubah? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, kesimpulan akhirnya Bapak Ibu, Kitab Ayub tidak secara eksplisit menjawab mengapa orang benar menderita. Sebaliknya, kitab ini mengarahkan kita untuk berhenti menuntut penjelasan dan mulai bersandar pada kedaulatan Tuhan. Iman sejati adalah mempercayai kehidupanmu kepada Allah, bahkan keadaan ketika sama sekali tidak masuk akal. Kita diajak untuk menggeser fokus kita dari mengapa ini terjadi kepadaku, menjadi siapakah Allah yang memegang kendali atas hidupku. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan mengapa, sekarang diganti. Ya, siapakah Allahku yang memegang kendali atas hidupku ini? Ya, Tuhan kok membiarkan ya, bukan membiarkan, lebih tepatnya mengizinkan. Kalau membiarkannya itu lebih tepatnya kepada Charlie Chaplin. Dibiarkan dulu dia itu punya jabatan. Dibiarkan dulu dia naik pangkat karena membun-bun atau apa membakar gereja. Biarin aja dulu. Pembiaran tuh ke sana. Tetapi kalau kepada kita anak-anak Tuhan, Tuhan mengizinkan. Ya. Inilah proses daripada kitab Ayub. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau ada bertanya, mau bersaksi juga boleh. Waktu saya juga terbatas juga. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, pengajaran nanti di hari Minggu, ya Minggu saya akan ulangi kitab Ayub ini. Kenapa? Karena tadi terputus. Cuma gara-gara masalah kamera, saya enggak tahu. Alasannya masalah kamera. Saya pikir ini ada yang main, tapi saya nggak boleh berasumsi. Bisa jadi karena masalah kamera di HP saya. Ini HP baru kok. Yang saya pakai live TikTok ini HP baru kok. Kameranya bagus banget. Malah lebih bagus daripada Infinix. Gitu. Tapi alasannya jatuh karena masalah kamera katanya. Agak lain memang. Ya, padahal sudah saya update juga ini TikTok.
Gitu. Bapak Ibu banyak berdoa. Ya, mulai sekarang jangan nyalahkan Tuhan lagi. Ya, kalau ada kata-kata yang jahat, kata-kata yang kurang baik, gitu. Ya, malah kelihatan lebih glowing ya. Glowing nggak tuh? Ini pakai filter aja, karena pencahayaannya lebih bagus pakai pakai filter yang cahaya yang lebih lebih ini. Ya, kalau nggak ada kayak gini mungkin kurang glowing ya, pipinya kurang glowing gitu. Minta doanya Pak Pen tanggal 25 mau cuti pulang ke Indonesia. Wah, keren. Ya, kita doakan ya Bunda Vero ya. Kau doakan aku digigit anjing. Kok bisa loh? Semalam kok katanya anjingnya sudah disuntik. Iya, iya. Bunda Tumiar, ya. Kita doakan ya. Hati-hati di jalan. Kayaknya banyak-banyak dogi-dogi yang agak ini. Saya pikir bukan bukan anjay-anjay dari kadrun ya. Tapi benar-benar dogi-dogi betulan ya. Ya, kita doakan ya Bunda Vero sama Bunda Tumiar ya. Yuk Bapak Ibu kita doakan yuk. Haleluya. Tapi aku khawatir kok, udah usah khawatir. Ya, sekarang udah canggih kok. Vaksin-vaksinnya udah oke punya. Yuk kita doa yuk. Bantu buat Onil juga mau SD. Oh iya, keren ya. Nggak nyangka ya, Onil udah masuk SD ya. Haleluya. Yuk kita doa yuk. Bapak kami berdoa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa untuk Bunda Vero yang akan dalam perjalanan dari luar negeri dan kembali Indonesia. Tuhan berkati. Bertemu dengan keluarganya dengan penuh sukacita dan cinta. Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan dahsyat. Kami percaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami juga berdoakan Bunda Tumiar Tuhan yang digigit anjing. Tapi kami percaya semua suntikan, semua kesehatan, semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa. Pulihkan dan sembuhkan dengan caramu yang heran dan yang ajaib. Kami juga berdoa buat Onil Tuhan yang akan masuk SD. Tuhan luar biasa. Sekalipun divonis dengan perkataan-perkataan yang tidak enak, tapi kuasa Tuhan itu benar-benar ajaib. Memberkati anak ini, menjadi anak yang pintar, menjadi atlet sepak bola yang bagus, yang pintar. Tuhan berkati Tuhan. Bahkan kami berdoa jika boleh Tuhan beli anak ini bisa masuk ke timnas. Sekalipun jalannya terjal, tapi kami berdoa supaya anak ini pun bisa masuk ke timnas. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami hanya meminta berkat dan memohon daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, juga kami sering mempersalahkan Engkau. Ya, kami seperti Ayub yang tanya, mengapa. Tetapi kami belajar bahwa Engkau pegang kendali dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua Tuhan, kami terbatas. Ampuni kami kalau kami pernah kecewa dan menyalahkan Tuhan dalam proses pemurnian yang kami jalani. Tetapi pada siang hari ini kami mau bertobat seperti Ayub bertobat. Tolong kami semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Hari Minggu malam kita balik, kita ulas kembali kitab Ayub dari pertama ya, supaya nggak terputus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.